sudah hadir di tengah-tengah kita seorang ustadz yang masih muda, energik, penuh dengan ide-ide inovatif dan kreatif. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah kenapa beliau bisa menjadi kreatif dan inovatif adalah tidak lain karena beliau masuk ke sebuah yaitu masuk ke dalam sebuah agama yang ini membuat beliau menjadi cemerlang dalam hal berpikir. Dan insya Allah pada malam hari ini akan mengangkat tema yaitu hidupku dan Islam. Beliau nanti akan menjelaskan bagaimana perjalanan hidup beliau dari sebelum menjadi seorang muslim dan kemudian setelah menjadi seorang muslim, dan kemudian akselerasi beliau sehingga bisa menjadi lebih meroket gitu ya, dalam hal bukan hanya dari segi duniawi tapi adalah segi mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini apa yang membuat beliau bisa seperti ini? Lebih banyaknya insya Allah akan dibahas lebih detail oleh Ustadz Felix Zhao ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada beliau waktu dan tempat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fi karatih wa miqyasan i'malih wa masdaran ihkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon pertolongan, karena kita tahu kepadanya lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga juga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah mencontohkan kita sebuah agama yang memang sangat luar biasa. Tidak hanya mencontohkan kepada kita, tapi Rasul menjalani agama ini kemudian dan menjadi contoh tauladan bagi kita bagaimana caranya untuk menjadi yang terbaik di dalam Islam. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fillah dimanapun berada insya Allah, khususnya yang berada di dunia maya yang insya Allah juga mengikuti kajian-kajian kita. Pada saat ini kita sedang berada di Tokyo, jadi di salah satu tempat kediaman mahasiswa kita di Jepang yang mereka ternyata membuktikan bahwa berada di sebuah negeri yang minoritas, berada di sebuah negeri yang Masya Allah untuk sholat saja sangat sulit sekali, karena jangankan sholat, tempat-tempat yang lain pun sangat sempit sekali, tapi mereka masih bisa meluangkan sebuah waktu dan meluangkan ruangan, bahkan meluangkan tenaga untuk hadir di kajian ini dan membuat kajian ini bisa mendunia. Jadi ini juga menjadi sebuah contoh bagi kita bahwa sesempit apapun waktu kita, sesempit apapun kemudian keadaan kita, tidak menjadi alasan bahwa Allah dinomorduakan dalam hidup kita. Dan pada hari ini insya Allah kita akan sedikit mengkaji tentang bagaimana Islam ini kemudian bisa mewarnai hidup kita. Khususnya saya akan sedikit mengambil pengalaman pribadi kenapa kemudian saya memilih Islam. Nah, pertama-tama ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saat kemudian menjelaskan tentang Islam, ada hal yang menarik yang bisa disampaikan dan dibagikan pada teman-teman yang lain, yaitu adalah bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Semua orang sudah tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada yang menafikan kalau kita mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ketika kita mengatakan Islam adalah sempurna pada setiap orang, orang pasti akan setuju, orang pasti akan sepakat. Tidak ada satupun orang muslim yang kalau dia ditanyakan pada dia bahwa Islam sempurna, dia jawab tidak. Karena kalau seandainya dia tidak meyakini Islam itu sempurna, maka dia cukup dikatakan sebagai orang yang tidak beriman di dalam Islam. Jelas Islam sempurna. Lalu ada pula kemudian sebuah slogan di antara umat muslim yang selalu diingat oleh umat muslim, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kemudian diutus Rasul ke dalam dunia ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti Islam adalah agama yang rahmat lil alamin. Dia agama yang sempurna,
Dia agama yang syumul, agama yang menyeluruh, dan dia juga agama yang rahmatan lil alamin. Juga ketika ada orang mengatakan bahwa Islam adalah umat yang terbaik, seperti yang saya bacakan di dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran di dalam Al-Quran, ayat ke-104, Allah menyampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Maka semua itu juga sudah mengerti bahwa Islam adalah agama yang terbaik, dan umatnya pun adalah umat yang terbaik. Nah, itu adalah kondisi yang kita terima sekarang. Namun, kalau kita lihat pada kenyataan, ternyata ini belum terbukti. Inilah sebuah hal yang sangat berlawanan. Ternyata Islam bukan umat yang terbaik. Yang paling miskin adalah orang Muslim di Indonesia. Di dunia juga rata-rata seperti itu. Yang paling banyak nggak sekolah adalah umat Muslim. Yang paling banyak nggak makan itu juga umat Muslim. Kalau kita lihat, yang lebih banyak juga sial juga umat Muslim. Misal, yang paling banyak hilang sandal di masjid, Muslim juga. Saya pribadi, maka saya selalu katakan, sendal saya hilang 7 kali di masjid. Jadi bisa dibayangkan, 7 kali hilang di masjid. Maka kalau saya kemana-mana, saya selalu pakai sendal jepit. Bukan anti kemapanan, tapi takut sendal saya hilang. Kan itu kan ya. Lah kenapa? 7 kali sendal hilang di masjid itu bukan sesuatu yang kemudian kebetulan. Berarti Islam bukan sebuah umat yang sekarang ini adalah terbaik. Maka kemudian menjadi pertanyaan kita, kalau Allah mengatakan Islam adalah umat yang terbaik, kemudian faktanya sekarang yang kita lihat dan yang saya lihat ketika saya belum Muslim, bahwa sekarang umat Muslim belum jadi umat yang terbaik, berarti ada 2 kemungkinan. 1, yang kemungkinan salah adalah Allah. Karena Allah mengatakan bahwa Islam adalah umat terbaik dan Muslim adalah umat terbaik. Ternyata tidak terbukti. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yang salah adalah manusia. Ini kemungkinan yang kedua. Yang pertama bisa kita abaikan. Maka yang pasti salah adalah manusia. Tapi salahnya di mana? Nah, untuk kemudian menyadari salahnya di mana, saya ingin sedikit jelaskan juga. Banyak orang ketika disampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang masih banyak mencontohkan yang bukan Islam, Muslim adalah yang paling banyak mencontohkan yang jelek, banyak orang menolak. Kalau gitu coba kita ceritakan sedikit tentang sebuah negeri. Negeri ini adalah sebuah negeri yang belum pernah dikenal orang, walaupun negeri ini sudah punya banyak prestasi. Salah satunya prestasi negeri ini terbaru tahun 2012 menjadi negeri yang paling banyak populasi muslimnya di seluruh dunia. Bukan lagi Indonesia. Itu bisa jadi tahun 1996 atau 1997. Sekarang tahun 2012. Populasi besar, paling besar di dunia adalah populasi negeri bebek. Populasi paling besar muslimnya di dunia. Dan ini belum ada yang tahu. Jadi begini ceritanya. Ada sebuah negeri yang penduduknya paling banyak umat muslim, dan itu adalah negeri bebek. Mungkin Anda berkata, kayaknya Ustadz main-main ini. Kayaknya Ustadz bohong-bohongan. Enggak, saya nggak pernah bohong. Apalagi kemudian saya menyampaikan satu kajian Islam. Negeri bebek benar-benar ada. Saya baru pergi ke sana minggu kemarin. Nah, ini saya kemudian berhasil memoto salah satu istana negara di negeri bebek. Inilah istana negara di negeri bebek. Nah, dan mereka sangat terkenal dengan bebek-bebeknya yang lebih besar daripada bebek-bebek yang lain. Jadi ini istana ini ada dan negeri bebek benar-benar ada. Saya nggak bohong. Negeri bebek adalah negeri yang sangat kaya. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Kemudian mereka mempunyai segala macam sumber daya yang diinginkan oleh negeri-negeri yang lain. Mereka punya emas di atas tanah ataupun di bawah tanah. Mereka punya kekayaan alam dimanapun mereka berpijak. Mereka punya minyak lepas pantai ataupun sebelum pantai. Mereka punya emas berlian. Mereka punya tambang-tambang yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri lain. Dan segala kekayaan alam yang ada di tempat-tempat yang lain juga. Jangankan kita lihat bawah yang terkubur di tanah. Yang ada di tanah saja, sampai-sampai ada sebuah candaan, kita lempar batu ke negeri bebek, maka tumbuh dia pohon. Kalau kita tumbuhkan pohon di sana, maka muncul hutan. Inilah negeri bebek. Tapi ternyata, apa yang terjadi pada negeri bebek yang sangat kaya, konon katanya, nama negeri bebek ini diambil dari para pendahulu. Ceritanya begini. Begini ceritanya. Suatu hari negeri bebek sedang bermusyawarah. Kita kasih nama ini, kita kasih nama apa nih kira-kira negeri kita. Akhirnya mereka punya usul. Gini aja, kita ambil dari kekhasan orang-orang di negeri kita. Negeri kita kan suka membebek, jadi dinamakan negeri bebek. Nah, jadi kalau seandainya pernah lihat bebek, bebek tuh begini. Jadi yang namanya bebek, itu selalu posisinya seperti ini. Dan kalau bebek bisa ngomong, dan kita tanya bebek yang paling belakang, bebek,
kenapa lewat sini? Bebeknya akan bilang, sorry mas, saya nggak tahu, saya cuma ikut kakak kelas saya aja, karena dia sudah duluan. Maka dia yang tahu. Kalau kita tanya sama kakak kelasnya, dia juga nggak tahu. Dia akan berkata, kami ikut yang depan saja. Lah kenapa yang depannya kemudian arahnya ke sana? Dia juga nggak tahu, karena ikut depannya saja. Sampai yang paling depan, mereka pun nggak tahu. Karena ternyata mereka lewat di situ hanya ikut-ikutan. Karena dari dulu juga sudah begitu. Inilah kondisi negeri bebek. Apa yang terjadi di sana? Populasi terbesar kaum muslim. Allah adalah Tuhannya. Rasulnya adalah Muhammad. Namun yang kejadian adalah sumber daya di negeri bebek nomor 109 di antara 174 negara di dunia. Itu tahun 2000. Belum tahun 2012 yang sekarang. Hanya 11% siswa SMU yang lanjut ke perguruan tinggi. Jadi bisa dibayangkan, di antara 100 siswa SMU, itu hanya 11 yang masuk ke kuliah. Yang lainnya, 89%, itu biasanya langsung melamar ke production house. Jadi artis, dan sering muncul di TV-TV terkemuka nasional ataupun internasional seperti Buser, Sergap, Tangkap, Tikam, dan sebagainya. Apalagi 100 juta penduduk mereka hidup di bawah garis kemiskinan, 40 juta orang pengangguran, itu data tahun-tahun yang kemarin. Dan kemudian diperkirakan pengguna narkotika 1-2% populasi penduduk. Dan yang lebih hebat lagi, tahun 2005 yang kemarin, itu pemerintah daerah ibu kota negeri bebek memberikan 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep di dunia. Nah, jadi ini yang diberikan pada mereka. Milih banci mana yang paling cakep, dikasih 100 juta. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat. Apalagi 54% remaja di Kota Kembang, salah satu kota di negeri bebek, pernah berhubungan seks. 54%. Bayangkan. Bahkan persentasinya lebih tinggi dibandingkan kota-kota yang lain. Batavia 51%, Medan, Bah 52%, dan negeri-negeri yang lain 47%. Jadi bisa dibayangkan yang jomblo-jomblo di depan saya ini, ketika Anda menikah nanti, betapa susahnya Anda menemukan wanita yang perawan. Lah ini yang kemudian yang terjadi. Apalagi yang terjadi adalah 97% diantaranya mengaku pernah menonton film porno. Ada yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Bahkan kemarin ketika diteliti lagi, 62,7% remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi. Coba bayangkan, ini semua terjadi. Dan pelakunya kerudungan, ada yang kemudian jilbaban. Makanya banyak setelah itu orang yang bilang, benar kan kata saya, nggak penting itu jilbaban, nggak penting kerudungan. Karena percuma kalau dia kerudungan, percuma kalau dia pakai jilbab, kalau seandainya dia tidak memperbaiki seluruh kelakuan dia. Karena itulah percuma yang luarnya saja, yang penting dalamnya. Karena itulah yang penting hatinya, bukan luarnya. Makanya nggak usah kerudungan, yang penting hatinya baik. Betul begitu teman-teman sekalian? Betul. Betul-betulan sesat, kan itu kan ya. Nah, tapi ini ternyata menjadi sebuah mainstream. Nah, yang pelakunya adalah orang-orang muslim. Nah, apalagi tidak hanya mereka tidak peduli bagi dirinya sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah seperti ini. Aborsi di mana-mana. Kematian di mana-mana. Pembunuhan secara legal dilakukan oleh wanita-wanita dan pria-pria di negeri bebek, dan ini terjadi adalah worldwide, seluruh dunia. Negeri bebek saja 2,5 juta bayi dibunuh setiap tahunnya. Dan mereka masih berbicara tentang hak asasi manusia, mereka berbicara tentang kemudian kesadisan dan kekejaman, padahal mereka sudah menjadi bangsa paling kejam di dunia. 2,5 juta bayi dibunuh per tahunnya. Seandainya kalau kaum kafir Quraisy sebelum Rasul masih hidup, itu mereka membunuh bayi mereka setelah mereka lihat jenis kelaminnya, ini lebih parah lagi. Bahkan mereka tidak usah lihat jenis kelaminnya, mereka sudah bunuh mati. Nah, ini adalah yang terjadi. Seluruh dunia tercatat 46 juta aborsi. Dan tidak hanya itu, di sisi lain, banyak sekali yang kemudian menjadi kelemahan negeri bebek. Palestina masih terjajah. Dan itu dihadapkan oleh pada kaum muslimin di negeri bebek. Saat mereka melihat itu, mereka cuma bisa mengatakan, itu kan negeri bebek, itu kan bukan negeri kita. Karena bukan negeri kita, itu nggak ada urusan dengan kita. Maka mereka juga bersikap yang sama ketika Al-Quran dilecehkan. Ketika Rasulullah dihina, mereka katakan, Rasul tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela, Rasul itu tidak pernah marah. Padahal betul, Rasul tidak pernah marah dan tidak akan marah ketika orang menghina dia. Tapi sebagai orang yang mencintai Rasulullah, harusnya kita marah. Dan itu bagian daripada keimanan. Namun negeri bebek, saking pengecutnya, mereka bahkan tidak pernah mengatakan satupun kutukan terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah. Bahkan mereka lebih sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Al-Quran dilecehkan, mereka kemudian diam. Ketika jilbab dilarang di Prancis dan Turki, saksikan bagaimana saudari-saudari kita, mereka direnggut kehormatan mereka, dipaksa kemudian menanggalkan kehormatan mereka dan kemuliaan mereka. Kita mensikapi itu dengan santai
santai-santai saja karena dia bukan bagian daripada negeri kita. Kita anggap itu bagian daripada negeri yang lain. Atas sekat nasionalisme kita dipisah-pisahkan oleh kemudian Islam, dipisah-pisahkan dari Islam. Nah, apalagi Islam dikatakan ideologi setan, sementara kita masih tetap diam dan kemudian memperbolehkan itu. Pornografi diperbolehkan dan kita pun tidak bisa berkata apapun. Inilah kemudian kejadian di negeri bebek. Nah, kemudian apalagi saudara-saudara kita dibunuhi. Sementara saat saudara-saudara kita dibunuhi, malah kita memperhatikan hal-hal yang tidak penting. Apalagi ini yang terjadi pada seluruh orang di negeri bebek. Mereka lebih sibuk mendapatkan hal-hal yang memang menjadi keinginan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Ketika orang bertanya, di mana pemimpin muslim? Di mana orang-orang yang harusnya melindungi kaum muslimin ketika kaum muslimin dibunuhi di mana-mana? Inilah yang terjadi pada mereka. Pemimpin-pemimpin mereka tidak tertarik mengurusi masalah umat. Pemimpin-pemimpin mereka lebih tertarik dengan kedudukan mereka sendiri. Bagaimana cara jadi yang nomor satu, bagaimana cara jadi yang paling hebat dan sebagainya. Inilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat, dan pura-pura tidak dengar. Inilah pemimpin kaum muslimin. Dirasuki oleh sifat pengecut, teman-teman sekalian. Nah, inilah yang terjadi. Pertanyaan kita semua sekarang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah seluruh kaum muslimin semuanya jelek seperti yang kita lihat tadi? Ternyata tidak. Tenang, masih ada harapan. Masih ada orang-orang yang baik di negeri bebek. Masih ada orang-orang yang baik di tengah-tengah kaum muslimin. Apa yang baik? Perkenalkan. Inilah kebaikan kaum muslimin. Kalau tadi kejelekannya, saya perkenalkan kebaikannya. Kenal? Kenal ini siapa ini? Bukan kuntilanak ini namanya ini. Siapa ini namanya nih? Sadako, betul. Ini bukan karena Sadako, karena kita di Jepang, bukan. Tapi ini adalah Sadako, bukan kuntilanak. Lah kenapa? Karena ini adalah dipopulerkan oleh orang Jepang. Namanya Sadako. Lah gimana ceritanya kuntilanak bisa rubah jadi Sadako? Begini ceritanya. Suatu hari ada orang Jepang datang ke Indonesia. Kemudian ketika dia di Indonesia, kemudian dia merasa sangat bangga sekali dengan Indonesia. Karena Indonesia ternyata super kreatif. Lebih kreatif daripada orang-orang Jepang. Kalau orang-orang Jepang hanya bikin barang-barang yang biasa-biasa saja atau menambahkan fungsi pada barang, orang Indonesia kreatifnya melebihi mereka. Kenapa? Orang Jepang katakan, di tempat kami yang namanya setan dari dulu sampai sekarang setannya itu-itu aja. Tapi orang Indonesia super kreatif. Setannya banyak dan banyak inovasinya. Ada kuntilanak 1, kuntilanak 2, pocong 1, pocong 2, pocong 3, susar keramas, kemudian susar ngesot, kemudian hantu jeruk purut dan sebagainya. Yang baru pocong vs kuntilanak. Kan itu kan ya. Nah, ini kemudian yang terjadi. Indonesia punya banyak sekali inovasi. Akhirnya dibawalah satu setan ke negeri Jepang, dirubah nama jadi Sadako, dibuatin film terkenal ke seluruh dunia. Sejak saat itu, orang-orang muslim di Indonesia terkenal punya prestasi sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan. Nah, inilah kemudian yang tidak terjadi pada negeri-negeri yang lain. Indonesia satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan. Apalagi inilah prestasi Indonesia. Lompat karung, makan kerupuk setiap kemudian pertengahan Agustus. Mereka lakukan perayaan-perayaan untuk memperingati hari lahir negeri mereka. Lompat karung, makan kerupuk. Dari zaman dulu, lompat karung, makan kerupuk. Yang lain sudah injak bulan. Yang lain sudah kemudian punya robot. Kita lompat karung, makan kerupuk. Nah, ini terjadi di negeri bebek. Ketika ditanya pada Pak RT, Pak RT kenapa lompat karung lagi, makan kerupuk deui. Kemudian Pak RT-nya berkata, karena dari dulu juga sudah begitu. Inilah negeri bebek. Mereka nggak pernah kreatif. Yang Mbok ya sekali-kali kreatif, dirubah. Lompat kerupuk, makan karung. Berani? Nah, nggak berani. Karena mereka maunya cuma itu-itu aja. Nah, karena itulah kita lihat. Sekarang negeri bebek, apalagi yang menjadi prestasi mereka? Prestasi mereka, jingkrak-jingkrak. Loncat-loncat, seolah-olah nggak akan mati selama-lamanya. Mereka kemudian senang pergi konser, ada pengajian, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih undangan, yang datang itu-itu aja. Itu pun yang bukan yang muda-muda, tapi sudah mau mati semuanya. Nah, tapi ketika diadakan sebuah dangdutan, maka nggak usah pakai undangan, semuanya datang. Nah, ini kemudian kita lihat, kondisi terpuruk yang ada pada kaum muslimin. Padahal dari awal kita sudah mengatakan Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa bisa begitu? Itu juga menjadi pertanyaan saya. Ketika saya sebelum muslim, saya tinggal di Palembang. Dan Palembang itu adalah kota yang sangat keras untuk orang-orang keturunan, orang-orang Chinese. Karena Anda bisa jalan-jalan kemudian di jalan, tiba-tiba Anda dipukul tanpa sebab. Nah, ini yang terjadi. Lah kenapa? Karena ada radikalisme di situ. Ada kemudian diskriminisme di situ. Orang-orang Chinese kemudian didiskriminasi karena mereka berbeda secara fisik. Karena mereka dianggap berbeda secara agama. Dan itu yang saya lihat setiap hari. Islam adalah perusak. Islam adalah orang miskin. Islam tidak teratur. Islam tidak rapi. Islam tidak bersih dan sebagainya. Persis seperti yang kita lihat pada saat ini. Padahal agama ini mengklaim sebagai agama yang benar.
antara sesuatu yang disampaikan ke telinga kita dengan apa yang kita lihat dengan mata kita, lebih kuat kita lihat dengan mata. Sampai-sampai ada yang mengatakan, perbuatanmu itu terlalu keras untuk saya bisa mendengarkan ucapanmu. Artinya apa? Anda mau berkata apapun tentang Islam yang saya lihat tidak seperti itu. Ini kenyataan kemudian yang terjadi. Pertanyaan kita, why? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa di satu sisi Islam mengklaim diri sebagai agama yang sempurna, tapi ternyata di sisi lain kita mendapatkan predikat yang paling buruk? Nah, ini kemudian perlu kita jawab. Setelah saya jawab, ternyata ini terjadi karena salah tujuan. Inilah salah tujuan. Ternyata negeri bebek tidak pernah merumuskan apa tujuan hidup dia. Dalam permasalahan agama, tujuan hidup inilah namanya akidah. Tujuan hidup inilah namanya tauhid. Tujuan hidup inilah namanya dasar keimanan di dalam Islam. Nah, tujuan hidup ini sangat penting. Karena kalau itu sudah salah, maka salah semuanya. Shinkansen, cepatnya minta ampun, 354 km per jam. Kursinya empuk, makanannya enak. Tapi kalau tujuannya ke jurang, percuma. Semua keenakan di dalamnya. Tujuan sangat penting. Kalau tujuan sudah salah, semua pasti akan jadi salah. Nah, karena itu di dalam keimanan Islam, iman ini begitu penting. Kalau iman sudah salah, percuma. Kemudian usul fikih, percuma bahasa Arab, percuma kemudian kajian-kajian ilmu, percuma halakoh-halakoh, percuma segala sesuatu yang lain. Kalau ini tauhidnya sudah salah, maka kita akan sedikit bahas tentang tauhid. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah 3 pertanyaan manusia yang pasti akan menyebabkan dia punya tujuan hidup. 1 adalah dari mana asal manusia, 2 adalah mau kemana dia setelah mati, yang ketiga apa dan ngapain dia hidup di dunia. Jadi 3 pertanyaan, past, present, future. Dulu saya dari mana, sekarang mau ngapain, dan nanti akan kemana. Dan tanpa sadar, ini adalah pertanyaan yang kita tanyakan dalam hidup kita. Dan nggak hanya orang Indonesia yang tanya, orang-orang Cina juga tanya, dan orang-orang Barat juga tanya. Nggak percaya. Sekarang di sini saya pengen tanya, siapa yang nggak pernah berpikir dari mana hidup saya? Pasti pernah berpikir. Paling tidak mikir, reinkarnasi ada nggak sih? Nah itu pertanyaan, akan setelah saya mati, saya akan kemana? Atau bentuk hidup saya seperti apa? Dan orang Barat juga tanya, pernah nonton film Minority Report? Tom Cruise. Itu adalah pembahasan tentang takdir bagi orang-orang Barat. Artinya apa? Mereka pusing. Saya ini asalnya dari mana? Kalau misalnya sebuah kejadian kriminal sudah bisa diprediksi, kalau begitu benar nggak tentang takdir dan sebagainya? Minority Report. Pernah nonton film The Matrix? Itu pertanyaan mereka. Pertanyaan orang Barat. Atas dari mana asal mereka, akan kemana mereka setelah mati, dan ngapain mereka hidup di dunia? Matrix menjawab, hidup manusia itu adalah sekarang hayalan semuanya. Karena semua yang dilihat ini adalah kemudian program. Kita yang asli lagi dicolok, diambil energinya. Kan gitu kan ya, oleh robot. Nah, karena itu kita asli sedang dicolok. Itu kata mereka. Jadi dari mana asal mereka, akan kemana setelah mati, balik lagi ke program. Lalu kemudian diprogram ulang lagi. Nah, ngapain hidup mereka di dunia? Menjalankan program. Kan gitu kan ya? Tapi yang belum mereka jawab, yang manusia yang dicolok ini, untuk diambil energinya, dapatnya dari mana juga? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang lain lagi. Nah, tapi setidaknya ini pertanyaan yang kalau kita jawab ketiga ini, maka kita akan dapatkan tujuan hidup. Nah, kalau gitu kita coba jawab bersama-sama. Ini juga pertanyaan saya. Dulu saya sering bertanya, dari mana asal saya, akan kemana saya setelah mati, dan akan kemana saya, dan akan ngapain saya di dunia. Nenek saya waktu dulu mau ngajak saya ke tempat dukunya orang Cina. Peramal orang Cina. Setelah diramal 7 halaman, dapat masa lalu saya adalah seorang tukang kayu. Nah, ini akan saya ceritakan. Tapi itulah intinya bahwa orang tuh banyak pertanyaan tentang hidup dia. Dari mana, akan kemana, dan ngapain. Dan itu membentuk sebuah tujuan hidup. Nah, kalau gitu kita coba lihat satu persatu. Dari mana asal manusia? Ini dulu pernah saya bertanya. Suatu hari saya pernah bertanya dengan bapak ibu saya, asal saya dari mana? Bapak ibu saya jawab, asalmu dari bapak dan ibumu. Lah kalau bapak ibu dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari mana? Dari buyut. Buyut dari mana? Dari bapaknya buyut. Bapaknya buyut dari mana? Dari kakeknya buyut. Akhirnya ujung-ujungnya, karena dari dulu juga sudah begitu. Nah, karena bapak ibu saya kemudian nggak bisa memuaskan, saya tanya sama pastor. Pastor juga katakan, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Lalu saya tanya, Tuhan yang mana yang menciptakan semesta alam? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Pastornya bilang, Lik, 3 itu dalam 1, 1 itu dalam 3. 3 itu adalah satu kesatuan itu adalah 3 pribadi. Bingung? Bagus kalau gitu. Anda ngerti berarti perasaan saya pada waktu itu kan ya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. 3 satu pribadi, 3 dalam 1, 3 pribadi, 1 kesatuan, 3 pribadi. Bingung kan ya? Nah, itulah kemudian yang saya rasakan. Nah, ketika saya rasakan itu adalah bingung, maka saya cari kemudian di tempat yang lain lagi. Saya selalu bertanya-tanya tentang hal-hal yang aneh-aneh. Pastor, kenapa kemudian Tuhan cuma 3? Nggak 5 aja, kan bisa buat Power Ranger kita. Nah, ternyata kemudian dia katakan, nggak boleh. Karena kalau kamu beriman, berarti kamu akan percaya tanpa banyak tanya. Itulah definisi iman pada mereka. Karena saya merasa kemudian tidak puas, maka saya cari dalam saya cari jawaban nih dalam hal-hal yang lain. Saya dapat pada pelajaran biologi. Ini yang saya dapat. Asal manusia adalah dari monyet. Percaya?
silakan percaya, saya mah enggak gitu kan ya. Asal manusia adalah dari monyet. Dan itulah kemudian teori yang sampai sekarang masih diajarkan pada kita. Diajarkan pada anak-anak kita. Kemarin saya baru ketemu calon profesor, itu dia diajarin juga tentang evolusi ternyata. Bahkan profesor juga belajar evolusi. Ketika SMA, saya percaya 100% bahwa manusia berasal dari monyet. Lah kenapa? Karena profesor bilang begitu, PhD bilang begitu, guru-guru bilang begitu, seluruh orang bilang manusia berasal dari monyet. Sampai saya sangat tertarik dengan biologi karena membahas asal-usul manusia. Maka pelajaran yang saya paling suka dalam biologi adalah The Origins of Man. Dari mana asal manusia ini? Oh, akhirnya diurut-urut dari kemudian makhluk bertulang belakang. Sebelumnya dari kemudian ikan dari air kemudian dari organisme eukariota, dari prokariota, kemudian protista dan sebagainya. Ujungnya dari kemudian protein yang kesambar petir kan gitu kan ya. Teori generasi spontanea Stanley Miller. Semakin kemudian saya belajar dan semakin belajar, semakin saya merasa aneh. Lah kenapa? Sederhana saja, gini. Seandainya manusia berasal dari monyet, harusnya sekarang nggak ada monyet lagi. Nah kenapa? Karena sudah berubah jadi Anda kan gitu kan. Jadi, nah, kemudian ini harusnya nggak ada monyet lagi. Tapi sekarang monyet masih ada dan manusia masih ada. Artinya, coba pikirkan, mungkin nggak monyet punya 2 anak? Coba bayangkan, monyet punya 2 anak. Satunya berubah jadi manusia, satunya tetap monyet. Nah, alangkah nggak adilnya alam ini kan gitu kan ya. Padahal kemudian alam itu berkata menurut teori Darwin, survival to the fittest. Yang kemudian cocok akan terus berubah dan yang nggak cocok akan mati. Harusnya monyet yang nggak cocok berubah jadi manusia akan mati dan nggak jadi monyet lagi kan gitu kan ya. Harusnya kan begitu pikir kita, tapi ternyata nggak terjadi seperti itu. Dan saya lihat wajah saya terlalu ganteng untuk kemudian dari monyet. Nah makanya saya nggak percaya. Nah setelah saya nggak percaya manusia berasal dari monyet, maka asal manusia dari mana? Saya kemudian pikirkan, ternyata asal manusia kira-kira dari sini. Nih asal manusia Bapak Ibu sekalian. Nah sebentar kita lihat asal manusia. Nih mana ini? Sperma. Sebuah barang yang najis, bukan najis, barang yang menjijikkan, tidak najis, sorry. Barang menjijikkan, keluar dari tempat yang hina. Hina, kemudian keluar dari tempat yang hina, dan kemudian ini saking kecilnya nggak kelihatan. Pertanyaan saya sederhana, dibuat di mana sperma? Dibuatnya di mana? Tubulus miniferus. Tubulus miniferus ada dalam tubuh laki-laki. Ada guna nggak bagi laki-laki? Ada, buat ditambah cakep? Enggak. Buat dia tambah tampan? Enggak. Buat dia tambah kuat? Enggak. Tambah pintar? Enggak. Ada gunanya enggak? Enggak ada sama sekali. Artinya apa? Orang yang kehilangan kemudian tubulus seminiferus akan tetap bisa hidup. Dia nggak akan mati. Artinya apa? Nggak berguna buat manusia sama sekali. Buat laki-laki sama sekali, mohon maaf. Tapi guna satu-satunya daripada sperma adalah membuahi ovum yang ada pada perempuan. Betul begitu? The one and only. Satu-satunya tujuan sperma adalah masuk ke dalam tubuh wanita, membuahi sel telur sehingga jadi individu baru. Sepakat nggak kira-kira sampai sini? Sepakat. Pertanyaan berikutnya. Pernah nggak tahu ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, lalu kemudian dia adakan survei di tubuh wanita, lalu balik lagi kemudian lapor dalam tubuh laki-laki? Pernah nggak begitu? Aneh, nggak pernah itu kan ya. Konyol banget, memang nggak pernah. Saya cuma ingin mengatakan memang itu nggak pernah. Artinya gini, coba kita bayangkan. Anda yang belum pernah datang ke Jepang sama sekali. Belum pernah datang ke Jepang sama sekali. Jangankan datang ke Jepang, buka internet pun enggak. Ketika datang kemari, kagok nggak kira-kira? Kagok. Ada sesuatu yang lupa dibawa, ada sesuatu yang kemudian salah persiapan, kan ditanya. Karena kemudian kita kagok. Nah, karena kenapa? Kita nggak pernah datang ke sini. Tapi kalau kita sudah pernah datang ke sini, kita balik lagi kemudian ke Indonesia, kita balik lagi ke sini, kita tahu apa yang sudah dipersiapkan. Karena kita sudah pernah datang kemari. Betul begitu? Coba bayangkan begini. Sperma, seumur hidup dia, nggak pernah datang ke tempat tujuan dia. Padahal satu-satunya tempat tujuan adalah masuk ke dalam tubuh perempuan. Tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hebatnya, dia sudah tahu persis apa yang terjadi dalam tubuh wanita. Apa yang terjadi? Dalam tubuh wanita ada namanya racun asam. Yang kalau sperma tanpa persiapan masuk ke sana, akan mati dalam waktu 2 detik. Jadi bisa dibayangkan, sekali keluar sperma berapa? Nggak pernah ngitung ya? Saya tahu nggak pernah ngitung. Berapa kira-kira maksudnya? 500 juta sekali keluar. Dalam sebuah jumlah yang rata-rata 500 juta keluar. Coba bayangkan 500 juta keluar, serbu. Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. Yang paling belakang mundur. Kenapa? Teman-temannya pada mati semua. Lalu dia bilang, kita mundur aja dulu sekarang. Kita bawa sampel racunnya, nanti kita bawa dan kita lapor dengan kemudian orang kita. Setelah dia lapor, nih yang menyebabkan kita banyak mati. Sekarang teliti, kita buat penawar dan kita balas dendam. Apa yang terjadi begitu? Enggak. Yang terjadi adalah ketika mereka masuk, mereka sudah bawa penawar racun. Pertanyaan saya ketika saya belajar biologi, tahu dari mana mereka harus menetralisir asam
dengan basa yang mereka bawa, dengan konsentrasi yang tepat, dengan dosis yang tepat. Kebayang nggak kira-kira? Dan mereka bawa penawar racunnya. Dan nggak hanya bawa penawar racun, halangannya nggak hanya kemudian racun, halangannya ada yang lain lagi. Cewek punya 2 pabrik ovum, sebelah kiri dan sebelah kanan. Tuba falopi kiri dan bukan tuba falopi, ovum kiri dan ovarium sebelah kiri dan ovarium sebelah kanan. Nah, sperma dan ovum itu ketemuannya, first match-nya itu bukan di rahim, tapi di tuba falopi, lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan. Dengan kata lain, gampangnya gini, kalau sperma sudah masuk dalam rahim wanita, dia harus pilih mau ke kiri atau mau ke kanan. Nah, apa yang terjadi begini? Kita sudah lewat racun, serbu! Yang depan, berhenti dulu sebentar. Kita pilih, depan kita ada kiri atau kanan. Yang belakang bilang, kita rapat dulu aja, Pak. Setelah rapat, mereka bilang, gini, Pak, saya usul aja, kita 50-50 aja, Pak. 50 ke kiri, 50 ke kanan. Oh, enggak, saya nggak setuju. Gini aja, kita ini aja, as the audience. Atau kalau friend, gitu kan ya. Nggak terjadi seperti itu. Ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung menuju pada satu titik, seolah-olah mereka sudah tahu dari awal bahwa ovum akan berada di sana. Lah, kenapa mereka bisa tahu? Karena mereka punya sistem komunikasi. Mereka berlomba jadi yang nomor 1, 500 juta. Berlomba jadi yang paling hebat, paling cepat, paling kuat. Yang paling hebat, paling cepat, paling kuat jadi Anda. Jadi Anda itu adalah saringan 500 juta. Nah, kenapa mereka bisa tahu arah yang benar? Langsung berlomba ke arah itu. Karena mereka sudah SMS-an. Nggak percaya? Nih coba lihat nih. Ketika mereka berlomba, mereka sudah tahu tuh informasinya. Maka nggak ada satu nanya yang lain. Nah, mereka berlomba. Kenapa bisa tahu berlomba-lomba jadi yang paling hebat? Karena mereka sudah SMS-an. Tuh lihat tuh, SMS dikirim. SMS diterima. Nah, jadi ovum mengeluarkan sebuah sinyal yang hanya bisa ditangkap oleh sperma yang mengeluarkan antena. Punya antena? Punya. Coba bayangkan, sampai dia keluar antenanya, bayangkan. Nah, artinya adalah apa? Artinya ini sampai sekarang menjadi satu pertanyaan bagi seluruh ginekolog dan bagi seluruh ahli biologi. Kenapa ovum bisa mengirim sinyal pada sperma? Padahal mereka nggak pernah gantian nomor. Paham? Kira-kira saya. Nanti kemudian yang terjadi, bagi kita sesuatu yang lucu, tapi bagi sebuah keadaan, sebagai sebuah ilmu biologi, ini keajaiban. Bagi ilmu ginekolog, ini keajaiban yang nggak pernah tersibak sampai dengan sekarang. Kenapa bisa begitu? Ketika melihat ini, apa dalam pikiran saya? Dalam pikiran saya, jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh, jangan-jangan. Karena setelah saya keluar daripada agama Katolik, saya nggak percaya Tuhan. Lah, kenapa? Karena waktu itu saya sependapat dengan Nietzsche. The God is dead. The God is dead. Tuhan itu sudah mati di kayu salib. Jadi kemudian kita nggak usah bicara lagi tentang Tuhan. Tapi ketika saya berpikir seperti ini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Apalagi buktinya? Ini satu-satu yang lain. Apa ini? Beliaran Anda ini? Kutu. Nah, betul. Lebih tepatnya adalah kutu anjing. Tahu kutu anjing? Nih kutu anjing. Nah, kutu anjing kalau segede begini, lompatnya bisa 3 kali lipat Monas. Jadi bayangkan, kalau kutu anjingnya segede begini, lompatnya bisa 3 kali lipat Monas. Bayangkan, lihat nih, kakinya sangat kecil dibandingkan kaki kita, tapi kalau dia loncat bisa 3 kali lipat Monas. Dan pernah dengar nggak kutu patah kaki gara-gara loncat tinggi? Nggak pernah. Nah, manusia walaupun kakinya lebih besar, dia nggak pernah loncat tinggi. Lah, kenapa? Karena kutu sampai sekarang nggak ada satupun ahli yang bisa mendefinisikan kenapa loncatnya bisa begitu tinggi. Coba, nah itu kalau itu adalah kutu. Kalau ini adalah apa ini? Kura-kura, salah. Coba, salah. Apa ini? Salah. Saya kasih tahu, yang berlapis-lapis ini adalah kulitnya kutu yang tadi. Berarti ini adalah kutunya kutu, perkenalkan. Nah, kutunya kutu ini hidup di dalam kutu. Jadi dia bersembunyi di balik lipatan-lipatan kulit kutu. Dan dia juga makan kutunya. Tapi tenang, dia nggak akan makan Anda, gitu kan ya. Nah, artinya adalah apa? Ada kehidupan yang begitu kecil di antara yang kecil yang dia teratur hidupnya. Dia punya keistimewaan, dia teratur dan kemudian genetisnya kemudian juga teratur. Dan itu kemudian kita nggak bisa bayangkan. Kenapa bisa seperti itu? Yang bisa kepikir saya adalah jangan-jangan Tuhan ini ada. Coba kita lihat, kalau yang kita udah lihat yang kecil-kecil, sekarang yang besar-besar. Nah, ini adalah pelajaran favorit saya yang kedua. Alam semesta dan isinya. Inilah bumi bila dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Bumi yang itu, ini planet-planet yang lain. Kita di mana sekarang? Jepang, tuh yang atas tuh, kecil banget. Kelihatan kita di mana sekarang tuh? Kelihatan kota Tokyo dari situ? Tokyo tadi kelihatan dari situ? Nggak kelihatan. Nah, berarti Anda normal. Kalau Anda bisa lihat, itu berarti Anda abnormal. Nah, kalau kita lihat nih, ini seluruh bumi dan segala planet-planet yang lain. Apakah bumi yang paling besar? Enggak. Padahal kalau kita dari Tokyo pergi ke Jakarta aja udah 8 jam, 7-8 jam. Apakah ini yang paling besar? Enggak. Ada yang lebih besar lagi. Nih, perkenalkan saudara tua bumi, namanya Jupiter. Bumi yang mana? Tuh, Jupiter. Kalau diadu kira-kira menang siapa? Nggak usah ditanya, pertanyaan bodoh, betul. Nah, kalau itu kita lihat. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Tapi Jupiter bukan yang paling besar. Ada lagi yang lebih besar daripada Jupiter. Perkenalkan, inilah matahari. Tuh, matahari. Mana buminya? Nah, udah jadi upil. Ini adalah kemudian matahari. Kalau dilempar kira-kira gimana?
Pertanyaan bodoh. Nah, jadi kalau gitu kita, nah, tapi ini perlu berpikir. Artinya kita perlu berpikir apa? Yang kita anggap besar ternyata nggak begitu besar. Yang ternyata kita anggap besar ternyata nggak begitu besar. Dibandingkan matahari, nggak ada apa-apanya. Matahari, sun, itu adalah kemudian salah satu bintang. Apakah matahari yang paling besar? Tidak, ada lagi yang lebih besar lagi. Perkenalkan saudara matahari. Namanya bintang Sirius. Itu bintang Sirius. Itu matahari itu, sun. Yang paling belakang. Itu Sirius, Polus, ini bintang Arcturus. Buminya mana? Coba bayangkan, buminya mana? Jadi kalau Anda tadi ngelihat kutunya kutu lalu ketawa, sekarang juga mereka ketawa ngelihat Anda, kan itu kan ya? Karena Anda sudah lebih kecil daripada kutunya kutu. Nah, ini bisa kita lihat, ini bintang Arcturus. Bintang Arcturus adalah bintang yang paling besar? Enggak, ini ada bintang yang lebih besar lagi, namanya bintang Antares. Itu Betelgeuse. Bintang yang paling dekat dengan matahari dibandingkan bintang-bintang yang lain. Tapi ada bintang-bintang yang lebih besar lagi, bintang Antares. Bumi mana? Matahari mana? Artinya apa? Coba bayangkan baik-baik. Coba bayangkan baik-baik gini. Kita ada di Tokyo sekarang, berbicara dengan keajaiban kita masing-masing. Yang sperma yang tadi kita bawa dalam tubuh kita masing-masing. Yang dia mampu melakukan keajaiban juga masing-masing. Yang kutu dan kutu itu ada di sekitar kita masing-masing sekarang. Dan kita ada di sebuah bumi dengan sebuah sistem yang sangat teratur. Dengan sebuah sistem yang sangat rumit dan serba teratur. Dan bumi ini mengelilingi kemudian matahari. Sambil dia mengelilingi matahari, dia muter-muter sendiri. Sampai dia muter-muter sendiri, dia bawa bulan muter-muter sama dia. Dan selain muter sama dia, muter-muter sendiri pula. Nah, setelah itu kemudian matahari bawa yang 9 yang kayak begitu. Dan mereka semua berputar-putar di seluruh angkasa. Dan ada miliaran yang kayak begini-gede begini. Dan nggak tabrakan satu sama lain. Pernah mikir nggak? Perempatan yang paling besar di Tokyo, Shibuya taruhlah. 100 mobil dari sini kan 5 simpang tuh. 100 mobil, 100 mobil 100 km per jam. 100 mobil 100 km per jam. Sama seperti simpang-simpang yang lain. Ketemu di tengah-tengah, sat gitu. Bisa terjadi? Nggak mungkin. Bisa dipahami, teman-teman sekalian. Artinya apa? Saat saya kemudian berpikir seperti ini, yang muncul dalam benak saya adalah God does exist. Tuhan pasti ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Lah kenapa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Lah kenapa? Terlalu mustahil kalau Tuhan tidak ada. Ternyata sudah ada yang ngitung. Namanya Roger Penrose. Seorang matematikawan Inggris. Dia menghitung berapa probabilitas tidak adanya Tuhan. Nah, ini yang kemudian ahli matematika ketahui, ini probabilitas tidak adanya Tuhan. Kemungkinan Tuhan tidak ada. Saya kasih tahu, ini PR. Probabilitas tidak adanya Tuhan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa yuk? Bingung kan? Ayo anak teknik. 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Yang hobi komputer berapa itu? 1/10 pangkat 10 pangkat 123. 0. 0 tidak mewakili. Artinya apa? Makanya dikatakan sama Roger Penrose, kata mustahil, kata tidak mungkin Tuhan tidak ada, tidak mewakili bahwa kemungkinan Tuhan itu ada. Paham nggak kira saya? Artinya apa? God does exist. Secara matematik, tidak mungkin Tuhan tidak ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Karena itu probabilitasnya lebih kecil daripada 0. Maksudnya gitu, lebih tidak mungkin daripada 0. Berarti Tuhan pasti ada, selesai. Maka kalau ada orang bilang Tuhan nggak ada, berarti dia harus menjawab dulu, berapa itu 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Kalau dia bisa menuliskan itu, maka saya nyerah. Berarti Tuhan nggak ada. Dan dia nggak akan bisa menuliskan itu. Karena seluruh atom yang ada di dunia, itu cuma 10 pangkat 10 pangkat 78. Artinya kalau Anda jadikan seluruh sekeliling kita ini sebagai atom, dan kita tuliskan sebagai angka 0, nggak akan ada atom yang cukup untuk menuliskan angka itu. Paham nggak kira-kira maksudnya? Nah, kalau bingung, bagus. Nah, jadi inilah kemudian kesimpulannya. God does exist. Saya percaya, ketika SMP kelas 3, ketika saya berpikir, saya percaya Tuhan pasti ada. Nah, setelah saya percaya Tuhan pasti ada, maka kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, Tuhan sudah tahu saya ada. Ketika saya berpikir, saya ketemu Tuhan. Nggak usah pakai agama, saya sudah tahu Tuhan. Saya ketemu Tuhan. Lantas langkah berikutnya, apa tujuan hidup saya? Apa kemudian tujuan hidup saya? Ngapain saya hidup di dunia? Maka logikanya seperti ini. Ini coba kita bayangkan. Ada HP. HP itu ciptaan atau pencipta? Ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Oke, kalau ciptaan berarti pasti punya pencipta. Yang tadi udah kita pikirkan. Selain pasti punya pencipta, pasti punya tujuan dia diciptakan. Untuk apa HP diciptakan? Komunikasi, SMS, telepon. Oke lah. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, berarti HP-nya harus dicas. Selain harus dicas, harus isi pulsa. Isi pulsa harus bayar, hidupin. Oke, semua itu ada di mana? Buku petunjuk, betul begitu. Supaya dia nggak rusak, jangan
Banting, jangan di. Oke, jangan di. Nah, segala macam cemplungin, banting dan sebagainya. Lah kenapa? Ini ada di buku petunjuk. Kemarin saya jalan-jalan di daerah pertokoan di Jepang. Lalu kemudian ketika saya naksir dengan salah satu barang elektronik, ustaz saya bilang, itu jangan dibeli, nggak akan ada gunanya. Kenapa? Karena nggak akan ada gunanya di Indonesia. Di Jepang listrik 110 volt. Di Jakarta listrik 220 volt. Anda cas sekali, meledak gitu kan ya. Nah, nggak ada gunanya. Artinya apa? Dalam buku petunjuk, kalau kita nekat juga masih mau kita beli, apa yang terjadi? Wajar kalau kemudian barang kita rusak. Artinya apa? Buku petunjuk lebih tahu daripada segala-galanya karena dia berasal dari Sang Pencipta. Nah, coba bayangkan, manusia sama nggak kayak handphone? Sama nggak manusia kayak handphone? Sama-sama ciptaan. Berarti pasti punya pencipta dan pasti punya tujuan. Dapatnya dari mana? Buku petunjuk. Nah, pertanyaan saya, kalau buku petunjuknya salah, kira-kira gimana? Handphone pakai mesin cuci, buku petunjuknya salah, lalu gimana? Hancur. Tidak terjadi tujuan penciptanya. Sekarang pertanyaan saya, manusia sama kayak handphone. Sekarang sudah terjadi belum tujuan penciptaan manusia? Gampangnya gini, manusia sekarang rusak atau enggak? Rusak atau enggak? Rusak. Jepang rusak atau enggak orang-orangnya? Rusak. Oh, Jepang kan bersih. Iya, bersih di depan. Yang di belakangnya, Anda nggak tahu aja. Jepang punya penghasilan dari teknologi seks itu 300 triliun. Paham nggak kira-kira saya? Ngeri itu. Bapaknya diembat, bapak ngembat anaknya, anak ngembat bapaknya. Rusak itu manusia. Di Indonesia nggak jauh beda juga. Bahkan kemudian bukan manusia yang diembat, hewan juga diembat juga. Lah kenapa? Rusak ini manusia. Orang udah pada gila, orang sudah pada stres. Rusak manusia karena aturannya salah. Bisa dipahami kira-kira saya? Nah, berarti kalau sekarang manusia yang rusak, entah aturannya yang salah, atau aturannya tidak digunakan. Nah, pertanyaan saya kemudian, kalau saya punya Tuhan, kalau Tuhan memberikan saya buku petunjuknya yang mana? Lalu kemudian saya tanya pada nenek saya, "Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik. Lalu ke siapa Tuhan saya?" Nenek saya bilang, "Tuhanmu Dewa Langit." Oh gitu, Dewa Langit kayak apa bentuknya? Dia bilang, saya punya fotonya sebentar. Nah, ini fotonya, Dewa Langit, perkenalkan. Namanya Tiankong. Tiankong ini Dewa Langit. Maka ini adalah Dewa Langit menurut orang-orang Buddha. Saya katakan ini bukan Tuhan saya. Kenapa? Saya nggak terima Tuhan saya punya dua mata ataupun punya satu mulut. Nah, kalau dia punya dua mata, satu mulut, berarti dia terbatas. Dan apalagi kalau dalam satu film, dia diobrak-abrik sama Kerasakti. Saya nggak terima. Nah, ini bukan Tuhan. Nah, kalau ini bukan Tuhan, Tuhannya yang mana? Tuhannya ini, bukan juga. Lah kenapa? Karena kalau Tuhan yang ini, kenapa bisa berbeda-beda? Padahal kemudian orangnya sama. Nah, kemudian ini bukan Tuhan. Kalau kita pakai ini juga bukan Tuhan. Karena setiap yang punya bentuk seperti makhluk, itu sudah pasti bukan Tuhan. Inilah kemudian keyakinan kita. Nah, ketika kemudian itu bukan Tuhan, lalu siapa lagi? Semua sudah saya cari. Islam sudah Buddha sudah saya cari, Kristen sudah saya cari, kemudian Hindu sudah saya cari, yang terakhir yang belum saya cari adalah Islam. Oleh karena itu, kemudian saya cari Islam. Setelah saya cari Islam, belum apa-apa saya sudah bilang, ini juga pasti bukan agama yang benar. Kenapa? Pulang dari sekolah kelas 6, tiba-tiba kemudian ada 6 orang muslim kemudian ngelilingin saya dikeroyok tanpa sebab. Setelah saya tanya, kenapa saya dikeroyok? Karena kamu sipit. Itu kemudian alasannya. Saya berkata, apakah seperti ini adalah Islam? Saya katakan, enggak, ini bukan kemudian kebenaran. Sampai kemudian saya kuliah, sampai ke semester kedua, saya bertemu dengan seorang ustadz yang dia katakan, yang kamu lihat itu bukan Islam, tapi yang kamu lihat adalah Muslim. Kalau gitu tunjukkan pada saya Islam. Karena saya masih dalam proses mencari, apa ini kebenaran? Dia katakan, oke, ikut ke rumah saya, nanti kita akan diskusi. Beberapa minggu kemudian saya datang ke rumah dia katakan, jangan lupa bawa bawa Alkitab. Nanti kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuknya. Saya bawa Al-Quran, kamu bawa Alkitab. Kita akan diskusi tentang akidah, tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya katakan, sorry, saya bukannya nggak mau, tapi saya nggak percaya dengan Kristen. Karena itu kita akan bahas saja tentang Al-Quran. Dia katakan, oke, kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan kemudian kita datang ke sana, dia sediakan Al-Quran. Ayat pertama yang dia bacakan adalah, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika ini disampaikan, saya katakan, kalau gitu Tuhannya orang Muslim salah. Nah, kenapa salah? Karena tidak ada kitab yang sempurna di dunia ini. Maka dalam setiap kitab itu pasti ada salahnya, karena itu buatan manusia. Karena kalau kita lihat di kata-kata pengantar buku manapun, pasti kan ada begitu. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan isi buku ini. Nah, itu yang bikin skripsi kan begitu semua. Nah, artinya adalah apa? Tidak ada orang yang mengklaim sempurna. Setiap kitab akan diberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyempurnakan. Itu adalah kemudian ciri-ciri kitab. Satu-satunya kata pengantar di dalam kitab yang mengatakan sempurna adalah Al-Quran. Lah saya katakan, ini nggak mungkin, karena manusia nggak mungkin buat yang sempurna. Ustadz saya mengatakan, ini bukan buatan manusia, ini buatan langsung dari Tuhan. Lalu saya kemudian merasa geli. Lah kenapa? Masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Gak keren banget kan gitu kan ya? Lah kemudian dia katakan, nggak begitu maksudnya, tapi ini benar-benar kitab dari Tuhan. Oke, berikan saya buktinya. Kalau ada bukti saya percaya, kalau nggak ada bukti berarti Islam sama seperti yang lain. Dia sampaikan pada saya buktinya surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih.
Wat'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jadi Allah berkata, sebuah tantangan yang sangat luar biasa, bila kalian tetap dalam keraguan terhadap apa yang kami datangkan pada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Dan tidak hanya seperti itu, Allah katakan, Wat'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Ajak seluruh pembantu kalian dari golongan selain Allah kalau Anda memang merasa orang yang benar. Jadi kira-kira begini, kalau saya bilang begini, laki-laki di sini yang berani merasa lebih hebat daripada saya, ayo maju, kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair nggak? Fair. Tapi ini nggak fair. Allah katakan, bukan hanya siapa yang berani menantang. Kalau berani, maju semuanya. Bayangkan tuh, maju semuanya. Mau manusia, mau bukan manusia, terserah. Semuanya maju menghadapi tantangan Allah, mendapatkan satu surat yang semacam dengan Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi seolah-olah ingin berkata pada saya gini aja Lik, gak usah banyak ngomong deh. Yang penting gini aja, kalau kamu mampu datangkan semacam Al-Quran, berarti Al-Quran yang salah. Kalau kamu tidak mampu, berarti Al-Quran yang benar. Fair atau enggak? Fair. Kalau kamu bisa, Al-Quran ikut kamu. Kalau kamu nggak mampu, kamu ikut Al-Quran. Fair? Fair. Itu kemudian dikatakan pada saya. Setelah saya cari, sampai detik saya berbicara, Al-Quran nggak ada yang mendatangkan yang semacamnya. Saat saya sadar seperti itu, saya katakan, ini pasti bukan kitab buatan manusia. Karena kalau dia kitab buatan manusia, manusia sudah pasti akan menjawab tantangan itu. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab, karena itu saya katakan, Allah adalah Tuhan saya. Jelas. Lah kenapa? Satu-satunya kitab yang bisa menantang manusia, membuktikan kemudian kebenarannya dan akal adalah Al-Quran. Maka saya katakan, agama saya Islam, Tuhan saya Allah, Rasul saya Muhammad. Saya dapat Islam. Selesai. Jadi bukan karena mimpi, bukan karena dengar azan, bukan. Tapi karena berpikir. Karena Allah memang memberikan kepada manusia kemampuan berpikir agar dia beriman. Nah, jadi apa tujuan hidup manusia? Beribadah pada Allah. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Ayat mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Nah, kalau gitu kita lihat. Akan kemana hidupnya? Akan kembali pada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Tahu dari mana ayatnya? Masa nggak tahu? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, semua akan datang dan kembali kepada Allah. Selesai. Nah, tapi tidak cukup itu. Tapi Islam menggariskan, setelah dia tahu dia berasal daripada Allah, maka saat dia di dunia dan akan kembali pada Allah, Allah kasih sebuah aturan untuk dipakai dunia supaya Allah bisa menghisap kita sesuai atau tidak aturan kita di dunia. Sesuai atau tidak kita berbuat di dunia dengan Allah. Jadi itulah kemudian maksudnya. Inilah yang namanya akidah. Jadi akidah adalah keyakinan kita berasal daripada Allah, kembali kepada Allah, dan sebuah keinginan untuk terikat dengan hukum Allah. Karena kita tahu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Selesai. Inilah namanya akidah Islam. Dan kalau ini difahami, yakin nggak akan ada orang-orang yang kemudian berani bermaksiat pada Allah secara terang-terangan. Betul begitu? Karena dia merasakan dipertanggungjawabkan. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh. Orang kerja aja misalnya. Dia sudah tahu konsekuensi ketika dia bekerja. Tanda tangan kontrak misalnya. Kontrak tanda tangan. Akan datang jam segini, akan pulang jam segini. Contoh, masuk kerja harus jam 7. Berarti Anda tahu kontrak Anda jam 7 masuk kerja. Berarti bangun jam berapa? 5. Jam 5. Sholat subuh. Habis sholat subuh, mandi, langsung pergi. Karena jam 7 harus masuk kerja. Kalau kemudian kita lengah, kontraknya akan berbicara. Sama seperti Allah. Ketika Allah menciptakan kita, Allah kasih kontrak. Kita tanda tangan. Kita diturunkan di dunia. Setelah di dunia, kita harus nurut kontraknya. Kalau tidak mau nurut kontraknya, akan ada konsekuensinya. Betul begitu? Contoh, apa kontraknya ketika kita hidup di dunia? Alastu bi rabbikum. Apakah aku adalah Tuhanmu? Kita jawab, tanda tangan. Bala syahidna. Benar engkau adalah Tuhan saya. Turunkan di dunia. Kasih aturan. Ternyata nggak mau sesuai dengan aturan Allah. Ternyata berbuat sebaliknya. Allah kasih SP1. Kayak bos. Kasih SP1. Kalau nggak mau tobat juga, kasih SP2. Nggak mau tobat juga, mendingan cari perusahaan yang lain deh. Itu kalau bos. Kalau Allah baik. Kasih SP4, SP5, SP6, SP7 sampai kita mau kembali pada Allah. Apa buktinya? Allah katakan, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudziqakum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un." Dengan kata lain, setiap kerusakan yang kita lihat di dunia, semua itu karena kita berpaling dari Allah. Allah sudah jamin, pasti gara-gara kita tidak terapkan aturan Allah. Gara-gara kita sudah dikasih aturan Allah dalam bentuk buku petunjuk yang sempurna, kita malah kreatif bikin buku petunjuk yang lain, makanya pasti rusak. Yang pertama, banjir. Yang kedua, masih nggak mempan juga, peringatan kedua. Apalagi tsunami, masih nggak mempan juga. Peringatan ketiga, gempa bumi, masih nggak mempan juga. Ada peringatan 4, 5, 6, 7, dan nggak habis-habis sampai kita mau kembali pada Allah. Tapi sayangnya orang-orang banyak nggak mengerti bahwa inilah yang dinamakan akidah. Nah, dengan kata lain, saya ingin sedikit selesaikan kemudian pembicaraan kita.
Akidah adalah sebuah keyakinan total pada Allah bahwa Dia pasti ada, yang kita peroleh melalui berpikir kita. Karena kita berpikir dan kita membuktikan, maka insya Allah dan itulah kita teguh dalam pendirian kita bahwa Allah pasti ada. God does exist. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu dan mendapatkan keyakinan seperti itu, yakin perkara syariat itu perkara yang sangat mudah sekali. Halal haram akan kita tepati. Kita berjuang demi Islam karena kita yakin Allah itu pasti ada. Kita bersusah-susah karena kita yakin Allah pasti akan membalas kita. Kita berlapar-lapar karena kita tahu Allah pasti akan membalas kita. Karena kita tahu Allah pasti ada. Dan itu cukup bagi kaum muslimin. Nah, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada mungkin silahkan kalau ada yang ada di menyimak dari luar forum kita, bisa juga melayangkan pertanyaan di Twitter di @dompetduafa.jp. Itu aja, dompetduafa.jp. Nah, silakan nanti add pertanyaan via Twitter, kita boleh kemudian tanya jawab di Twitter kalau ada. Kalau ada yang lain juga boleh, silakan. Fadhal. Silakan kalau ada. Terima kasih kepada Ustaz Felix, dan saatnya masuk sesi tanya jawab. Mungkin sambil dipandu yang dunia online, sebelumnya saya tawarkan sesi tanya jawab ini kepada sahabat-sahabat sekalian yang berada di dunia nyata. Dunia nyata dan dunia gaib gitu. Ya, silakan. Atau sudah cukup jelas ya? Oh, silakan. Monggo. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dari presentasi yang Ustaz paparkan, saya menemukan jembatan yang sedikit terputus. Ya. Jembatan itu adalah yang ingin saya tahu sebenarnya dari Al-Baqarah ayat 23 itu tadi ya. Buatlah satu saja ayat Quran yang semacamnya. Semacamnya gitu. Nah, lalu kemudian kan Ustaz bilang, Ustaz kemudian mencari dan tidak menemukan. Saya pengen tahu waktu itu yang dalam pikiran Ustaz parameternya apa? Ayat itu tidak bisa menandingkan Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustaz menandingkannya dengan apa? Dengan pikiran Ustaz sendiri atau Ustaz mencari dari referensi lain? Itu yang kedua. Yang kedua. Itu saja. Ya, baik, ada pertanyaan begini, saya ulangi supaya lebih jelas bagi teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di manapun, di dunia goib yang manapun. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan, kalau seandainya tadi dikatakan tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, apakah kemudian itu ada indikasinya? Apa indikasinya kalau tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran? Atau apa kemudian yang menjadi sebuah ukuran? Saya bisa mengatakan itu tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan diturunkan di tengah-tengah orang Arab. Dan saya perlu kasih tahu, yang namanya mukjizat itu asal katanya ajaza. Ajaza artinya adalah apa? Lemah. Jadi ajiz itu lemah. Kalau aziz itu kuat. Jadi hati-hati ngomong ajiz sama aziz. Kalau ajiz itu lemah. Kalau aziz itu kuat. Jadi kalau ya mohon maaf ya, kadang-kadang kan ada sebagian etnis kita kan ngomongnya kan Z jadi J. Jadi ajiz. Nah, itu lemah artinya, bukan kuat. Harusnya aziz. Nah, kita balik lagi. Najis ya. Jadi kalau ajaza itu artinya adalah lemah, ajaza. Mukjizat artinya adalah yang melemahkan. Nah, ini perlu kita sampaikan dulu. Mukjizat artinya yang melemahkan. Artinya dalam sejarah nabi-nabi selalu diberikan mukjizat atau sesuatu yang melemahkan tentang sesuatu yang paling dibanggakan pada kaumnya pada saat itu. Paham nggak itu saya? Jadi gini, antum merasa hebat. Dalam hal apa antum merasa hebat? Kalau antum merasa hebat dalam hal sesuatu dan kemudian itu dipatahkan, oh itu habis itu. Paham nggak itu saya? Jadi kalau seorang pendekar punya jurus pamungkas, ternyata nggak mempan, oh itu sudah tunduk itu langsung sujud langsung itu kan ya di bawah situ. Nah, sama di zaman-zaman para rasul pun begitu. Setiap umat itu punya keunggulan, setiap umat punya pamungkas. Nah, rasul-rasul diutus dengan mukjizat yang berkaitan dengan yang paling ahli pada saat itu. Contoh, Nabi Daud. Mukjizatnya apa Nabi Daud? Melunakkan besi. Oh itu kalau di sini kayak Full Metal Alchemist. Jadi bisa kemudian merubah besi jadi apapun yang dia suka. Nah, jadi itu bisa dia buat zirah dari besi. Jadi besi itu kemudian di tangannya itu bisa kemudian lembut, dibuat kemudian jadi baju zirah dan sebagainya. Dia buat jadi baju zirah, buat jadi pedang dan sebagainya. Itu kekuatan Nabi Daud. Karena kenapa? Di zaman itu beliau melawan bangsa Filistin. Tahu bangsa Filistin? Bangsa yang badannya segede-gede kingkong. Jadi digambarkan Jalut, Goliat itu badannya sangat besar sekali dibandingkan Nabi Daud. Nah, karena ini adalah situasi perang, mereka nggak punya senjata, Nabi Daud dikaruniai sebuah keahlian untuk buat
senjata. Itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman, apa kemudian mukjizatnya? Bahasa binatang. Selain bahasa binatang, dia kuasai jin dan sebagainya. Karena zaman itulah zaman magic. Cerita Harut dan Marut tahu? Tentang Ratu Balkis tahu? Oh, itu zaman magic itu. Zaman-zaman kemudian di mana magician itu paling hebat. Nabi Sulaiman dikaruniai kekuatan yang jauh lebih hebat daripada magic. Mukjizat itu sendiri. Nabi Musa, zamannya zaman apa? Zaman sihir. Gitu kan ya, ketika Firaun manggil kemudian tuang-tuang sihir, itu dihabisin semua dengan mukjizatnya Nabi Musa. Nah, kemudian bisa kita lihat Nabi Isa, apa mukjizatnya? Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit lepra, kusta, dan kemudian menyembuhkan orang-orang yang buta. Nah, kenapa? Karena pada saat itu yang paling dibanggakan orang adalah medis. Nabi Muhammad yang paling dibanggakan kaumnya apa? Syair. Orang Arab tuh nggak ada kelebihan kecuali ngafalin sastra. Maka kedudukan seorang Arab itu diukur dari berapa sastra yang dia hafal. Jadi gini loh, orang-orang Arab kalau kemudian kedudukan dari mana, dia denger nih bla 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 bla, 2 detik hafal dia. Ada bla 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 bla, harus 2 kali ngulang baru hafal dia. Nah, tergantung berapa lama dia hafal, itu yang paling hebat. Berapa banyak dia hafal syair, itu yang paling hebat. Yang kata-katanya paling baik, itu yang paling hebat. Nah, di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti itu, diturunkan Al-Quran. Turunkan Al-Quran, kitab yang bukan syair, dalam bahasa Arab, tapi orang Arab nggak ngerti. Apa ini maksudnya ini? Bayangkan, orang Arab yang paling ahli syair, yang paling ahli ngafal, nggak tahu ini masuk syair juga bukan. Kata-kata biasa terlalu indah, bisa buat orang nangis, bisa buat orang kemudian merasa ketagihan. Mereka nggak tahu, maka mereka sangat sirik. Ingat kan ya, ketika Anas bin Syarik, kemudian Abu Sufyan dan Abu Lahab mau menyelidiki apa kekuatan Rasulullah, Al-Quran, didatangi rumah Rasulullah dari Isya sampai ke subuh, nggak berhenti mereka dengarkan Rasul baca Quran. Ketika baliknya mereka bilang, jangan kita kesini lagi, kalau kita kesini lagi nanti orang-orang akan tahu bahwa kita adalah orang yang bodoh karena kita dengerin Muhammad baca Quran, berarti kita akui Al-Quran dia. Maka mereka pulang bareng-bareng. Ternyata besok malamnya lagi mereka datang lagi tanpa janjian, dengerin Rasulullah dari Isya sampai ke subuh lagi. Pas pulang lagi, woi ketemu bertiga, jangan kesini lagi besok. Ternyata besok malamnya datang lagi. 3 malam berturut-turut mereka dengan Al-Quran. Dan mereka kemudian pusing bagaimana caranya menghantam Al-Quran. Mereka coba mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, mereka nggak berhasil. Pertanyaan saya, kalau orang Arab di zaman itu saja yang ahli syair nggak berhasil mendatangkan Al-Quran, pertanyaan zaman sekarang kira-kira gimana? Nggak mungkin bisa. Itu di zamannya para orang Quraisy. Musailamah Al-Kadzab coba pula. Dan kata-katanya aneh. Suatu hari Amr bin As ceritanya ketemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian dia bilang begini, kemarin Muhammad Rasulullah, ini cerita Amr bin As belum masuk Islam ini ceritanya. Dia bilang, kemarin Muhammad Rasulullah mendapatkan wahyu. Suratnya sangat luar biasa keren, sangat luar biasa indah. Apa suratnya? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wat tawasaw bil haq wat tawasaw bisob. Diam itu Musailamah Al-Kadzab. Dengar surat itu luar biasa indah. Ibnu Katsir mengatakan kalau seandainya tidak ada Al-Quran diturunkan sebesar ini, sebanyak ini, maka ayat itu sudah cukup menjadi kemudian pengganti Al-Quran. Saking kerennya kemudian surat Al-Asri ini. Nah, Musailamah Al-Kadzab ketika mendengar, dia berkata pada Amr bin As, saya juga bisa kalau begitu. Saya juga dapat wahyu semalam. Apa wahyunya? Wal wabar. Innaka uzunani wal wakar. Sairuka hafrun nakar. Nah, itu kan ada RR-nya juga belakangnya. Artinya apa? Wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunani wal nakar. Di sisimu ada 2 kuping yang panjang dan kemudian ada dada yang membusung. Sekitarmu ada galian-galian dari tanah. Apa maksudnya? Amr bin As ketawa lalu bilang, lebih baik kamu berhenti aja deh sekarang kan itu kan ya. Nah, kemudian Amr bin As masuk Islam. Karena apa? Karena dia tahu tidak ada misalnya dan yang semacamnya. Amr bin As dikatakan sebagai Fataul Arab, orang yang paling cerdas termasuk orang yang paling cerdas di antara orang-orang Arab. Gelarnya Fataul Arab. Nah, jadi itu aja zaman itu mereka nggak bisa membuat yang semacamnya. Apalagi kita. Contoh lagi misalnya, surat yang sangat singkat. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nggak dikenal dalam struktur bahasa Arab. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak. Yakun ada. Lahu pada dia, Allah. Kufuwan, sekufu, ahad, satupun. Itu nggak dikenal struktur itu dalam bahasa Arab. Karena orang Arab kalau ngomong seperti itu, dia akan berkata, walam yakun ahadun kufuwan lahu. Dan tidak ada satupun yang setara dengan
dia. Itu strukturnya. Tapi dalam struktur Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tercengang tuh orang Arab. Kok bisa ada yang seperti ini? Nah, yang ini nggak kemudian terjadi sampai sekarang. Dengan kata lain, kalau ada orang bilang Al-Quran adalah kitab palsu, kita senyum-senyum aja lah. Kalem aja lah, berarti dia memang bodoh gitu kan ya. Karena memang dia nggak mengerti hal seperti itu. Dari segi kemudian gramatika, dari segi gaya bahasa, itulah mujizat Al-Quran yang tidak bisa disamai satupun sampai dengan sekarang. Itu kemudian penjelasan singkat dari orang yang terbatas. Mudah-mudahan yang lebih jago bahasa Arab bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Ada yang lain? Fadal, silakan. Ada? Kalau ada silakan. Kalau nggak ada, kalau misalnya mau via Twitter, saya ulangi, boleh lewat @dompetduafa_jp. Jadi @dompetduafa_jp. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan realita kehidupan Ya. kaum muslimin di Indonesia, Mhm. khususnya dan umumnya di seluruh dunia. Ya. Kita mengetahui mereka mengaku berakidah Islam. Ya. Tetapi pada hakikatnya justru tadi kita lihat banyak kerusakan, banyak ketimpangan itu disebabkan oleh umat Islam. Ya. Selain dari tidaknya mereka menerapkan aturan, mungkin pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Tidak mau, atau mungkin sebagian besar tidak menjadikan itu. Ya. Mengapa? Nah, jadi pertanyaannya mengapa? Pertanyaan mengapa ini adalah pertanyaan yang membentuk akidah. Jadi begini ceritanya. Umat muslim itu selalu berada dalam kebaikan ketika akidah ini mereka pegang. Tapi ketika akidah sudah tidak mereka pegang, mereka menjadi sebuah umat yang terpuruk, yang mundur di mana-mana. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka yang awalnya hebat menjadi sebuah umat yang mundur? Banyak sekali faktor-faktor. Faktor pertama adalah yang paling jelas adanya perang pemikiran. Adanya perang pemikiran yang dilakukan oleh golongan-golongan yang tidak senang dengan Islam untuk menyerang Islam, sehingga kaum muslimin meninggalkan Islam. Dan ingat, Barat bangkit itu karena meninggalkan agama. Kapan Barat bangkit? Barat bangkit setelah abad ke-16. Begitu kan ya? Setelah terjadi Renaissance, lalu kemudian mereka muncul dengan 3G, God, Gospel, and Glory. Lah kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan agama mereka. Mereka jadikan gereja sebagai penghambat, karena itu mereka buang gereja, mereka pasang sekulerisme, agama boleh tapi hanya di sektor privat, tidak boleh di sektor publik, karena itu mereka bisa maju. Islam, lalu kemudian ditebarkan ajaran seperti ini, maka runtuhlah Islam, karena Islam dibuang dalam kehidupan. Kita buang Islam, kita buang agama, kita mundur. Mereka buang agama, mereka bangkit. Inilah penyebabnya. Lah, kenapa bisa seperti itu? Karena Ghazul Fikr, perang pemikiran. Inilah perang pemikiran yang harus kita waspadai. Contoh perang pemikiran seperti apa? Contoh perang pemikiran. Kita dirusak dengan cara akidah. Misal, Al-Quran tidak penting. Rasul bukan tokoh selain tokoh sejarah. Ini adalah pemikiran-pemikiran liberal. Kita nggak boleh melihat secara tekstual, harusnya lihat secara kontekstual. Jangan lihat kulit, lihatlah isinya. Sholat itu yang penting ingat pada Allah, bukan gerakan-gerakannya. Syariat Islam itu yang penting adalah esensinya, bukan kulitnya. Salah satunya itu perang pemikiran, hal-hal yang merusak kita. Apalagi yang kemudian yang lain, Islam diajarkan membahas hanya what and how, tapi tidak bahas tentang why. Apa itu Islam? Bagaimana caranya Islam bekerja? Tapi nggak membahas kenapa mereka harus Islam. Muncullah generasi-generasi yang terlalu hebat what and how. Mereka hebat tentang fikih, what and how. Berantem tentang fikih, tapi nggak pernah bahas tentang kemudian akidah. Kunut atau nggak kunut? Kunut atau nggak kunut? Kunut boleh, nggak kunut boleh. Tapi yang sekarang, yang kunut bilang yang nggak kunut sesat, yang nggak kunut bilang yang kunut sesat, sedangkan nggak ada yang memperingatkan yang nggak sholat subuh. Paham nggak kira-kira saya? Yang salah tuh yang nggak sholat subuh. 23 rakaat atau 11 rakaat. 11 rakaat boleh, 23 rakaat. 11 rakaat boleh, 23 rakaat boleh. Yang nggak boleh, ya itu. Yang bermaksiat itu kan ya. Nah, makanya ini kemudian harus kita tekankan, why ini penting, karena orang cuma memahami what and how akan jadi kemudian sempit pikirannya, karena berantem akan soal itu saja. Dan kemudian menjadi masalah. Yang pertama adalah serangan pemikiran, Ghazul Fikr. Yang kedua, serangan fisik. Kalau kita lihat
mulai dari abad ke-17, serangan fisik pada negeri-negeri Islam itu dimulai. Dicomot satu-satu oleh Rusia, oleh Prancis, oleh Inggris, berakhir ketika selesai Perang Dunia Kedua, 1917. Ketika terjadi perjanjian Sykes-Picot. Coba nanti dicek di manapun, mau dicek manapun terserah. Perjanjian Sykes-Picot di mana wilayah Islam yang satu dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis. Menjadi wilayah negara yang kecil-kecil. Saat itulah kemudian kita hancur. Karena kita dijamin Allah dan Rasul, selama kita bersatu, nggak ada yang bisa mengalahkan Islam. Tapi kalau kita bercerai-berai, Allah nggak jamin lagi dan Rasul nggak jamin lagi. Karena Rasul katakan, Allah bersama pada jamaah. Maksud jamaah ini apa? Jamaah seluruh kaum muslimin semuanya. Bukan salah satu jamaah. Seluruh kaum muslimin yang bersatu dalam satu kepemimpinan, itulah namanya al-jamaah. Yang nanti kita akan bahas dalam seri-seri yang lain, insya Allah. Ada yang lain? Silahkan. Ustaz, Ya. waktu tadi mikir tentang siapa Tuhannya tadi, itu usia berapa, Ustaz? Saya mikir tentang Tuhan itu kira-kira SMP kelas 3. Waktu itu kenapa, Ustaz, kok mikir tentang Tuhan? Nah, kenapa mikir tentang Tuhan? Karena itu adalah naluri manusia. Akan muncul pasti pertanyaan itu. Dan saya yakin teman-teman pasti muncul. Pasti muncul. Ketika sudah berpikir, pasti akan mikir, saya ini dari mana asalnya? Setelah mati, nanti mati itu kayak gimana ya? Atau ngapain saya di dunia sebenarnya? Itu adalah pertanyaan wajib orang-orang yang normal, insya Allah. Siapapun itu, orang Chinese, orang Indonesia, orang-orang Amerika, semua akan berpikir seperti itu. Contohnya tadi sudah saya katakan, film-film itu banyak membahas tentang itu. Tapi Gitu. kok yang kemudian jadi membuahkan sesuatu kontemplasi yang seperti Ustadz ini kok kayaknya jarang gitu loh. Nah. Orang yang berpikir seperti Nah, itu, betul. memang yang lain ya sudah saya ikut apa bapak ibu saya. Nah, lalu betul, gimana kemudian dengan orang-orang yang lain? Ada yang PhD, ada yang S3, emang mereka semua nggak mikir? Mereka semua berpikir, cuma mikir itu ada tiga level. Nah, satu adalah level yang paling rendah, namanya berpikir sederhana, berpikir cuma sampai level mata doang. Contoh, dia datang kemudian ngelihat air sudah untuk diminum, selesai. Nah, level kedua, level berpikir dengan akal, mendalam. Air itu adalah 3 atom, H2O. O tengah-tengah, H ada di kiri dan di kanan. Dihubungkan dengan kemudian sudut 100 berapa? 105 atau 109. Pokoknya itulah, 109 atau 105 derajat. Kemudian kalau dipanaskan 100 derajat, dia mendidih. Ketika dia sudah mendidih, dia berubah menjadi kemudian gas. Atau kemudian kalau dia naik gunung, maka kemudian mendidihnya di bawah 100 derajat dan sebagainya. Itu kemudian berpikir mendalam. Orang yang berpikir holistik akan berpikir, air ini dari mana? Dan untuk apa? Dan siapa yang menciptakan? Ujung-ujungnya dia dapat, oh ternyata ada sang pencipta. Nah, ini yang tidak difikirkan. Karena dari awal mereka sudah mengkotak-kotakan. Seluruh agama mengajarkan, kalau Anda perlu agama, jangan bahas sains. Kalau Anda bahas sains, jangan bahas tentang agama, nanti nggak nyambung. Kan itu yang terjadi. Nah, karena itulah orang-orang pada saat itu ketika Renaissance yang terjadi salah satu adalah gara-gara begitu. Contoh, ilmuwan bahas tentang dunia. Galileo Galilei itu menemukan bahwa ternyata mengikut dengan pendapat orang muslim dia, bahwa ternyata yang namanya pusat tata surya bukan bumi, matahari. Ternyata pada saat itu gereja menganggap yang pusat tata surya adalah bumi. Maka dia melawan perintah gereja. Padahal dia punya bukti-bukti. Habis dia. Galileo Galilei berkata, guru saya benar, Nikolaus Kopernikus, dan saya tambahkan, bumi itu tidak datar sebagaimana dipercaya oleh gereja, bumi itu bulat. Habis lagi dia. Lama-lama kemudian cendekiawan bingung, wah kalau gitu kita nggak bisa nih. Kita mikir kita dapat bukti, ternyata gereja bilang salah, kita mati, kita dicap heretik, kita dibakar, kemudian kita dicap sebagai penyihir dan sebagainya. Karena itu mereka melawan, muncullah Renaissance. Gara-gara itu, nah sampai sekarang itu dipakai dalam agama kita, dikotak-kotakan. Kita ikut-ikutan orang-orang non-muslim, padahal kita punya aturan tersendiri. Islam agama pikiran, bukan agama yang tidak berpikir. Bedanya, Islam setelah berpikir dapat iman, akalnya di bawah iman, bukan di atas iman. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Silahkan kalau ada yang lain. Ada. Cukup? Terkait Oke, terakhir. Galileo dan Kopernikus tadi Ya. dapat hambatan dari gereja. Mhm. Kalau boleh dengar ini tentang pengalaman hidup Ustadz Felix itu. Kira-kira pas jadi muslim ada hambatan-hambatan juga nggak Ustadz? Ya. Keluarga misalnya, teman-teman, sesama etnis misalnya kalau boleh tahu. Ya, kalau sesama etnis, Chinese ini adalah etnis yang kemudian tidak terlalu banyak peduli sebenarnya.
Jadi kalau teman-teman saya biasa-biasa aja sebenarnya. Kalau orang tua jelas mereka kemudian shock karena itu berkaitan keluarga mereka. Ada yang kemudian mungkin keluarga ada yang merasa malu, ada yang merasa tidak biasa. Kalau bapak dan ibu saya sendiri awalnya mereka memang shock. Lalu kemudian kita harus diskusi sama mereka selama 3 tahun sampai mereka tahu tentang Islam itu seperti apa. Nah, kenapa mereka kemudian bisa tenang saat kita bisa buktikan bahwa kita ketika Muslim lebih sayang pada orang tua, lebih peduli pada orang tua, kita tidak berkata kasar pada mereka, tidak boleh kemudian suara kita lebih tinggi daripada mereka. Mereka tahu ini yang diajarkan Islam. Seperti ini agama yang kemudian diberikan oleh Islam. Jadi mereka kemudian paham. Oh, berarti mereka tidak takut lagi. Awal-awal ketika saya masuk Islam, saya masih ingat. Saya pergi aksi ketika di jalan-jalan. Bapak saya bilang, jangan aksi, nggak usah ikut aksi. Itu nggak benar. Sekarang bapak saya kemudian melihat saya aksi, biasa-biasa saja. Malah kemudian dia merasa bangga bahwa anaknya termasuk orang-orang yang tegas ketika dalam hal yang Islam. Nah, artinya adalah apa? Ini perlu penjelasan pada mereka. Nah, jadi itu wajar. Tantangan-tantangan itu wajar. Karena kenapa? Hatta Rasul saja, yang lisannya itu mulia, yang kemudian lisannya itu wajib benar, yang tidak mungkin lisannya itu kasar, itu aja kemudian membuat orang tersinggung dan membuat orang marah, apalagi kita. Nah, tapi paling tidak ya itulah kita lakukan. Jadi yang paling besar tantangannya justru bukan dari orang non-muslim, karena saya nggak pernah menganggap omongan orang non-muslim. Mereka mau marah, mereka mau memaki, wajar, mereka non-muslim. Yang paling parah itu kalau ada orang muslim dia menolak aturan Islam. Nah, itu paling kemudian menurut saya paling sakit hati itu. Bukan sakit hati karena pribadi, tapi sakit hati kenapa dia menolak Islam gitu loh maksudnya. Itu yang kemudian menurut saya paling berat. Menghadapi orang muslim yang dia tidak pede dengan Islamnya dan malah mengusulkan aturan-aturan lain selain Islam. Nah, itu kemudian nggak bisa saya terima. Bukan karena apapun, tapi mungkin karena saya terlalu bangga dengan Islam. Makanya saya katakan, sampai detik ini saya nggak akan pernah mau mengatakan segala sesuatu kalau itu tidak Islam. Nah, kenapa? Terlalu kemudian berharga lisan kita untuk mengucapkan sesuatu selain Islam. Jadi lebih baik tidak usah saja. Lebih baik Islam saja yang kita ucapkan. Nah, itu kemudian menjadi sebuah hal yang saya pegang sampai dengan sekarang. Jadi kira-kira begitu. Cukup? Sekarang orang tua Ustaz. Ya. Orang tua Ustaz udah Islam. Orang tua saya belum. Nah, masih dalam doa. Nah, jadi kira gitu. Mohon doanya. Jadi kira gitu. Silakan kalau ada yang lain. Ada mungkin? Kalau ada yang lain? Ibu-ibu ada yang mau. Ya, Mbak kalau ada boleh. Nah. Ustaz, Ya. Ya, silakan. terkait dengan ketika ini kembali lagi, tapi saya tidak ingin lebih dalam ke masalah pengalaman keluarga, tapi ketika orang tua jadi bisa menerima, ketika Ustadz lebih hormat kepada orang tua, lebih sayang, lebih bisa menjaga lisannya. Kira-kira untuk konteks dakwah di Jepang, mana yang kira-kira menurut Ustadz Felix harus didahulukan? Apakah menunjukkan akhlak yang baik, atau kita mengajak berdiskusi orang-orang Jepang yang notabene beberapa yang hadir di sini adalah para mahasiswa? Ya. Kalau misalnya beradu argumen tentang keberadaan Tuhan atau tentang bukti-bukti yang tadi Ustadz sampaikan, itu kira-kira mana yang harus didahulukan kalau Ustadz? Ya. Pertama, harus kita pahami bahwa setiap omongan kita tanpa ada yang bisa dilihat itu adalah nol. Ini kemudian harus kita pahami bahwa setiap omongan kita tanpa ada yang bisa dilihat adalah nilainya nol. Rasulullah adalah orang yang luar biasa. Beliau tidak hanya ngomong, tapi beliau mempraktekkan apa yang beliau omongkan. Dalam arti begini, beliau itu adalah orang yang ketemu orang 2 menit, orangnya masuk Islam. Bisa dibayangkan nggak? Temu orang 2 menit, orangnya masuk Islam. Kita 2 menit ngomong apa gitu kan ya, sampai orang bisa masuk Islam. Coba, ajian apa yang dikerahkan itu kan ya, ayat apa yang dibaca. Kalau kita kan begitu ngomongnya. Enggak, Rasul bisa 2 menit orang masuk Islam karena Rasul sudah dikenal sebagai orang yang al-amin. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, kita termasuk orang yang al-amin atau tidak? Kalau modal Rasul membawakan Islam adalah al-amin, maka harusnya kita juga sama. Artinya apa? Harus ada yang orang lihat. Walaupun bukan berarti ya kalau gitu kita harus berbuat apapun itu. Jangan kemudian ngomong doang. Kadang-kadang ngomong doang itu penting. Karena kalau ngomong doang itu nggak penting, berarti ada beberapa hal yang nggak bisa diomongkan di dalam Islam. Contoh misalnya, surga neraka, itu cuma bisa diomongkan, nggak bisa ditunjukin. Gitu kan ya. Contoh lagi misalnya, apalagi azab Allah, itu kadang-kadang cuma bisa diomongkan, nggak bisa ditunjukin. Nah, tapi ada yang bisa ditunjukin, kita tunjukin. Dalam masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang ini kan kadang-kadang kita lihat, dalam beberapa segi, mereka bertindak lebih baik daripada kita. Punya attitude yang lebih jelas daripada kita. Disiplin lebih baik. Yang jelas kebersihan sudah lebih baik misalnya. Nah, kalau kita tidak bisa menunjukkan hal-hal seperti ini, maka kita akan sulit berbicara Islam dengan mereka.
Sama seperti kemudian orang tua saya. Lah kenapa saya kemudian bersikeras ingin kemudian mempersatukan kaum muslimin agar mereka dipimpin oleh Islam, yang kita yakini sebagai kemudian nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang lain besok mungkin tentang khilafah Islam misalnya. Zaman dulu ada sebuah negeri namanya khilafah yang menyatukan seluruh kaum muslimin dan membuat Islam itu kayak mercusuar. Jadi benar-benar kayak mercusuar. Ketika itu Eropa mandi masih kemudian seminggu sekali atau sebulan sekali, saya nggak tahu. Tapi Islam sudah punya tempat pemandian di Cordoba, 50 tempat pemandian di kota yang sama. Yang mereka tarik airnya dari kemudian 8 km di gunung. Coba bayangkan. Itu ketika mereka belum mandi. Ketika kemudian Prancis, Paris, baru punya perpustakaan paling lengkap itu cuma isinya 50 buku. Baghdad itu perpustakaan Baitul Hikmah itu punya koleksi 250.000 buku. Paham nggak kira-kira maksudnya? Islam jadi mercusuar dunia itu. Ketika kemudian orang barat masih bilang penyakit itu dari setan, Ibnu Sina sudah membedah tenggorokan orang. Ketika ada orang kemudian sesak napas, biru mukanya, mulutnya nggak bisa dibuka, dibedah kemudian tenggorokannya untuk mengambil napas dari situ. Coba bayangkan, saat itu kemudian orang-orang Eropa belum ada dokter sama sekali. Eropa baru kedapatan rumah sakit tahun 1200, pasca perang salib. Mereka dapat teknologi itu dari Islam. Islam sudah punya rumah sakit tahun 800, bayangkan. Ibnu Al-Haisami ataupun ulama-ulama yang lain, mereka punya cara tertentu buat rumah sakit. Gimana caranya? Mereka beli daging, letakkan di seluruh penjuru kota. Daging mana yang paling lambat busuk, di situ mereka bangun rumah sakit. Itu sudah dilakukan tahun 800. Teknologi sederhana. Cari tempat yang paling sanitasinya tinggi. Mereka pakai teknologi seperti itu. Barat, nggak ada apa-apanya. Jadi mercusuar. Coba bayangkan, kalau kayak gitu, masuk Islam nggak orang? Nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh, masuk Islam sendiri. Kristen Koptik, orang Mesir, ketika Mesir itu mau dijajah oleh orang Romawi, mereka bela itu tanah Islam. Kristen Koptik ikut berjihad mereka, karena mereka lebih senang dikuasai Islam daripada orang kafir. Nah, ini yang menjadi maksud kita. Apa yang bisa kita tunjukkan pada mereka? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu kemudian menjadi kita pertimbangkan. Jadi kita harus kemudian memperlihatkan Islam dalam bentuk holistik sehingga orang-orang melihat Islam yang sebenarnya. Dan Islam dalam bentuk holistik tidak akan datang kecuali kalau ada 3 pilar, individu, masyarakat, dan negara. Insya Allah kita jelaskan besok tentang 3 pilar itu. Nah, dengan kata lain, ya 3 pilar ini harus kita terapkan. Individu kita harus benar, ya rapilah dikit, jangan kemudian rambutnya acak-acakan gitu kan. Gak rapi, orang lain jorok banget sih umat muslim sih. Nah, jangan begitu. Ya keluar kalau itu pakai baju yang bagus, jangan kemudian kotor-kotor. Ya tampilkan Islam secara individual. Akhlak kita bagus, janji ditepati. Ada orang kemudian nggak punya makan kita kasih makan, nggak punya utang kita kasih utang. Oh, enggak gitu. Maksudnya ya baiklah jadi orang. Ya kita tahu baiklah secara umum kan. Nah, itu secara individu, masyarakat, perbaiki masyarakat, kita kumpul bareng-bareng seperti ini terus, kemudian saling mengingatkan satu sama lain dan sebagainya. Nah, secara negara yang kita belum ada, dan Islam tidak akan terapkan secara sempurna kalau belum ada level yang ketiga ini. Jadi kira-kira gitu. Silakan kalau yang lain. Pertanyaan dari Twitter, Dozo. Gimana menyadarkan pemuda-pemudi Muslim yang sudah terlalu nyaman dengan pemikiran dan gaya hidup sekularisme, yang malah alergi dengan Islam? Ya, bagaimana cara menyadarkan umat muslim yang sudah alergi dengan Islam? Saya selalu berkata begini, kalau dakwah ada rumusnya, kalau dakwah ada formula, bapak saya sudah masuk Islam duluan, gitu kan ya. Tapi ternyata dakwah tidak ada formula, dakwah tidak ada rumusnya, maka tidak ada teman terbaik dalam dakwah kecuali bersabar, kecuali istiqomah, kecuali kemudian kita mengorbankan apa yang kita punya. Inilah teman terbaik di dalam dakwah. Oleh karena itu dakwahlah dan bersabarlah, dakwahlah dan beristiqomahlah, dakwahlah dan berkorbanlah. Kita nggak tahu kapan yang kita tanam itu muncul. Ini terjadi kemudian di kampus. Saya punya adik kelas ini kemudian gondrong kemudian malas banget, ngapa-ngapain aja malas. Saya nggak tahu tuh apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya katakan, udah kamu sekamar sama saya, kita dakwah bareng-bareng. Sekamar sama dia, tetap aja dia susah bangun subuh, tetap aja gondrong, tetap aja susah berkorban di dalam Islam. Akhirnya kemudian karena saya sudah melakukan yang terbaik, kemudian kita tinggal. Setelah saya tinggal kemudian dari IPB kampus saya, ternyata dia sekarang jadi poros dakwah di kampus. Subhanallah, kita nggak tahu kapan yang kita tanam tumbuh. Artinya apa? Ya udah bersabarlah. Kalau Allah kemudian kasih dia berubah, berarti kita dapat wasilahnya, insya Allah kita dapat kemudian pahalanya. Kalau Allah nggak kasih dia berubah, berarti kita tetap dapat argonya. Argo tetap jalan. Ini udah dakwah aja, argo kita tetap jalan. Kita bukan kemudian dapat pahala gara-gara orang seneng, kita nggak dapat pahala gara-gara orang paham, kita dapat pahala karena kita menyampaikan Islam. Orangnya mau ngerti, mau nggak ngerti, mau ngeludahin kita, mau diem seperti patung, kita tetap dapat pahala.
Jadi gitu, nah udah lakukan saja, nggak ada masalah. Jadi ya gimana cara menyadarkan? Ya sampaikan apa yang kita tahu, sampaikan terus-menerus. Kalau orang kemudian sering mendengarkan sesuatu terus-menerus, dia pasti akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kira-kira gitu. Jangankan yang benar, yang salah aja begitu, apalagi yang benar. Insya Allah. Ada yang lain, silakan. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lebih bertanya lebih ke pengalaman Ustaz ya. Karena saya melihat fenomena kayak misalnya kita yang dari lahir sudah Islam, itu kok lambat ya dapat ilmunya gitu. Sedangkan Ustaz mungkin yang dari umur 20 Ya, 18. 18-an, tapi kok bisa cepat gitu. Dengan waktu singkat bisa misalkan menguasai bahasa Arab, bisa memahami seperti ini. Itu gimana sih gitu? Ya. Cara belajarnya? Ya, pertanyaannya gimana cara belajarnya sehingga bisa cepat memahami Islam? Ada di dalam buku saya yang ketiga, Habits. Promosi dulu. Nah, tapi singkatnya begini intinya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia pilih. Life is choice. Manusia sama-sama punya modal 24 jam. 24 jam ini anggaplah sebagai modal. Anda mau taruh di mana? Anda habiskan itu banyak di mana, Anda dapat itu di mana. Sama seperti peribahasa, you pay peanut, you get monkey. Kalau di Indonesia, you pay banana, you get monkey. Kalau Anda kemudian lempar pisang, Anda dapat monyet. Paham gak kira-kira saya? Kalau Anda lempar pisang, Anda dapat monyet. Kalau Anda mau beruang, Anda lempar apa? Lempar ikan. Anda dapat beruang. Kalau Anda mau dapat cewek, enggak. Lempar walinya. Melempar walinya. Nah, itu salah satu contoh. Maksudnya gini. Kalau Anda itu mau sesuatu yang besar, itu harus kemudian umpannya besar juga, gitu loh maksudnya. Lah, sama seperti Islam. Nah, Islam juga sama. Jadi intinya gini. Suatu penelitian mengatakan bahwa orang akan jadi seorang ahli kalau dia menghabiskan 10.000 jam di keahlian yang sama. 10.000 jam. Kalau saya gampang, satu materi bisa kita kuasai kalau kita sudah mengulang itu selama 10 kali nyampein materi. Atau yang lebih gampang lagi gini deh, Anda punya waktu 24 jam, tidur berapa lama? 6, taruhlah. 6 jam berarti sudah kurang berapa? 18 jam. 18 jam, kita kerja berapa lama? Oh, jangan tanya sama orang Jepang ya. Sama mahasiswa Jepang. Ya, kalau kita bekerja 8 jam misalnya. Kita bekerja 8 jam. 8 jam kita bekerja. 6 jam kita tidur. Sisa berapa? 10 jam. Di jalan berapa lama? 2 jam. Sisanya berapa? 8 jam. Di 8 jam ini kita pakai untuk makan dan sebagainya. Makan kemudian pergi ke belakang berapa lama? Kalau 2 jam sisa 6 jam. 6 jam ini Anda pakai untuk belajar Islam nggak? Enggak. Kalau gitu jangan heran kalau keahlian Anda bekerja lebih ahli daripada Anda kemudian dalam Islam. Paham nggak? Itu saya. Dan jangan aneh kalau saya lebih ahli. Kenapa? Karena saya habiskan waktu saya lebih banyak daripada Anda untuk belajar Islam. Selesai. Jadi kalau Anda habiskan waktu Anda lebih banyak untuk belajar Islam, Anda sama dengan saya. Lah gimana cara mendapatkan keahlian ngomong seperti ini? Gampang. Anda sampaikan Islam 1 minggu 12 kali pertemuan. Satu pertemuan rata-rata 1,5 jam. Anda akan jadi seperti saya dalam waktu 5 tahun. Life is choice. Anda pilih yang sama, akan dapat yang sama. Contoh, ini berlaku dalam kerja juga. Gaji sekarang 30 juta misalnya. Gimana caranya bisa dapat gaji 100 juta? Gampang caranya. Siapa yang dapat gaji 100 juta? Di lab. Profesor. Sensei. Lah kalau misalnya Anda jadi profesor dan Anda punya anak bimbingan, Anda pasti akan digaji yang sama. Kalau Anda sudah jadi profesor, tetap digaji 30 juta, akan ada perusahaan lain yang akan kemudian akan ambil Anda, akan dibajak. Paham kira-kira? Artinya apa? Orang yang memilih cara yang sama akan dapat hal yang sama. Mau masuk surga? Siapa yang sudah pernah masuk surga? Ustadz nggak pernah masuk surga, jadi jangan ikut Ustadz. Rasul yang pernah kemudian masuk surga, maka Rasul pasti masuk surga. Anda tiru apa kemudian perbuatan dia, mati dengan cara dia mati, hidup dengan cara dia hidup, Anda pasti masuk surga. Selesai. Gampang kan? Life is choice. Nah, gimana kemudian cara belajar? Ulang-ulangi dan latihan, pasti bisa. Apa? Ulang-ulangi dan latihan, pasti bisa. Apa lagi? Ulang-ulangi dan latihan, pasti. Nah, itu dijamin. Ingat, ulang-ulangi dan latihan. Ulang-ulangi dan latihan. Ulang-ulangilah untuk mengingat dan ingatlah untuk mengulangi. Apa tadi? Ulangilah untuk mengingat dan ingat untuk ulangi. Itu pasti akan jadi bisa. Al-Quran misalnya, ada penelitian mengatakan 17 kali Al-Quran dibacakan kita akan ingat dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari nggak diulang, lupa itu.
Jadi harus 3 kali diulang lagi. Nah, maka cara orang hafiz Quran itu baca seperti itu, 17 kali baca, lanjut lagi 17 kali baca, dia akan ingat. Artinya apa? Ingat untuk mengulangi dan ulang untuk mengingat. Remember to repeat and repeat to remember. Itu adalah kunci daripada ingatan. Kunci daripada kemudian segala macam. Ulang-ulangi, baca buku habits nanti. Nah, jadi gitu. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ada mungkin? Betul. Ada? Sampun? Cukup? Oh, sudah lewat. Karena waktu tayangnya sudah lewat. Nah, karena ini adalah sudah lembur. Jadi gitu. Kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semua. Arigato gozaimasu. Minasan. Cuma itu aja yang bisa gitu kan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada baik adalah berasal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus minta tolong diumumkan saat yang untuk besok. Oh ya, insya Allah ini baru ada tadi contekan dari produser kita. Insya Allah kita akan lakukan 2 sesi sebelum saya pulang ke Jakarta tanggal 26, 25 besok. Insya Allah kita masih ada kajian lagi. Kajiannya berjudul lanjutan daripada hari ini. Jadi kalau hari ini kita membahas kenapa harus Islam, besok kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Jadi apa harus dilakukan oleh umat Muslim sehingga Islam itu akan bangkit. Nah, insya Allah besok di waktu yang sama. Kalau di sini di Jepang kita akan lakukan di tempat yang sama di Musola An-Nur di daerah Miyamai Daira. Nah, di jam setengah 8 local time sampai jam setengah 9 local time. Kalau di Indonesia itu jam setengah 6 waktu Indonesia Barat sampai setengah 7 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau memotong maghrib karena ini yang the best yang bisa kita lakukan, karena di depan saya ini adalah kalau nggak jomblo ini pekerja keras. Nah, jadi sorry komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.